Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala. Saya mahasiswi STIS Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi dalam pemenuhan tugas manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dan ruang lingkup manajemen SDM. Ada 8 poin nanti yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian manajemen, yang kedua, fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga, pengertian sumber daya manusia, yang keempat, fungsi-fungsi sumber daya manusia, yang kelima, variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, yang keenam, sikap kerja, yang ketujuh, perilaku karyawan, yang kedelapan, semangat kerja. Oke, langsung aja yang pertama yaitu pengertian manajemen. Banyak para ahli yang mengartikan apa itu manajemen. Kita ambil kesimpulannya. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen atau lebih dikenal dengan istilah PUAS. Nah, PUAS di sini merupakan singkatan dari P-nya itu planning ya atau perencanaan, kemudian O-nya organizing atau pengorganisasian, A-nya actuating atau pengarahan, dan C-nya controlling atau pengendalian. Dari keempat poin tersebut, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tadi perencanaan ya. Nah, perencanaan di sini adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan semua pegawai dengan menetapkan bagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan di sini adalah suatu kegiatan untuk mengarahkan semua pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, tujuan pegawai, dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian. Nah, pengendalian di sini adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan semua pegawai agar mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi-fungsi operasional SDM. Fungsi yang berkaitan langsung dengan aspek operasional SDM di suatu organisasi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengadaan SDM, kemudian pengembangan SDM, dan yang ketiga, pemeliharaan SDM. Nah, di pengadaan SDM sendiri terdiri dari perencanaan SDM, kemudian rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nah, setelah pengadaan SDM itu selesai, dilanjut ke pengembangan SDM, seperti penempatan kerja. Nah, setelah adanya penempatan kerja, ada yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bisa dilakukan dengan cara diadakannya pelatihan atau pemberian kompensasi atau bisa saja pemutusan hubungan kerja. Bisa dijelaskan kembali bahwa fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia memiliki 3 poin, yaitu pengadaan SDM, pengembangan SDM, dan pemeliharaan SDM, di mana 3 poin tersebut sudah berurutan dan tidak bisa ada salah satu proses yang dilewatkan. Contohnya, dalam pengadaan SDM tadi ada 4 poin ya. Yang pertama tadi perencanaan, kemudian rekrutmen, lalu seleksi, dan yang terakhir pengangkatan karyawan. Kita nggak bisa langsung melakukan perekrutan karyawan sebelum ada yang namanya perencanaan. Karena jika tidak direncanakan terlebih dahulu, bisa saja kita salah ngeproses atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Begitupun, tanpa adanya seleksi, kita nggak bisa langsung mengangkat karyawan tersebut. Karena dari sekian banyaknya kandidat, perlu dipilih kembali kandidat mana yang sesuai atau memiliki kemampuan yang lebih dari kandidat-kandidat lainnya. Yang kelima yaitu variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dalam keberhasilan suatu organisasi, bukan hanya SDM saja yang harus diolah. Kita juga perlu memperhatikan lingkungan yang ada dalam organisasi tersebut, seperti lingkungan perusahaan dan lingkungan bisnis. Contoh pengaruh dari lingkungan perusahaan bisa saja terjadi dari suatu organisasi, struktur perusahaan, budaya perusahaan, atau misi perusahaan.
Kemudian contoh dari pengaruh lingkungan bisnis atau lingkungan eksternal bisa saja terjadi karena suatu teknologi, ekonomi, sosial, politik, atau lokasi bisnis tersebut. Yang keenam yaitu sikap kerja. Sikap kerja merupakan perilaku seseorang dalam bekerja berdasarkan pemikiran atau perasaan yang dipegang orang tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu semangat kerja. Semangat kerja adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang bisa saja terjadi karena adanya tekad atau kepercayaan dari dirinya sendiri, atau bisa saja pengaruh dari lingkungan kerja. Berikut pembahasan mengenai pendahuluan dan ruang lingkup manajemen SDM. Dari semua pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting di suatu organisasi, atau dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan keefektifan serta efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun perlu diingat, di dalam ruang lingkup manajemen SDM, tidak hanya sumber daya manusia saja yang mempengaruhi keberhasilan organisasi tersebut, namun banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilannya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata.